Awal tahun 2025 ini kayaknya emang jadi tahunnya fans Indonesia. Setelah merayakan Hari Raya dengan penuh kebahagiaan setelah kemenangan Timnas Senior versus Bahrain di GBK bulan Maret lalu, masyarakat Indonesia kembali dibuat tersenyum usai perjuangan adik-adik U17 membuahkan hasil 1 tiket ke Piala Dunia di Qatar. Tak hanya itu saja, Indonesia berhasil meraih poin sempurna dan menjadi juara grup C. Usai terbaru mengalahkan Afghanistan dengan skor 2-0. Dan seolah nggak lupa adatnya, setelah pertandingan berlangsung, tradisi tanah airku menggema di Jeddah, Arab Saudi. Matthew Baker yang tak bermain kali ini tampak cukup emosional ketika melakukan tradisi tanah airku. Baker pun tak merasa ada sedikit penyesalan atas pilihannya untuk membela timnas Indonesia. Apalagi saat Baker tahu kalau Australia nggak lolos ke Piala Dunia usai tersingkir di babak penyisihan grup. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan timnas Indonesia terus mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama soal keputusan PSSI memotong generasi dan banyak mendatangkan pemain-pemain keturunan dari penjuru dunia. Dan di awal tahun 2025 sendiri, masyarakat Indonesia beneran dibuat happy dengan perkembangan sepak bola Indonesia, baik dari senior maupun junior. Setelah Lebaran Idul Fitri dibuat happy oleh timnas senior usai mengalahkan Bahrain di GBK, terbaru giliran pasukan Garuda Muda yang berhasil mencetak sejarah back-to-back Piala Dunia U17. Usai anak asuh Coach Nova tampil luar biasa sepanjang babak penyisihan grup Piala Asia dengan memetik 3 kemenangan beruntun, sekaligus lolos ke babak perempat final Piala Asia U17. Kesuksesan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 sendiri benar-benar cukup dirasakan oleh Matthew Baker. Bek muda yang memiliki kemampuan defense di atas rata-rata ini mengaku pilihannya untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah keputusan yang tepat. Apalagi saat dirinya tahu kalau timnas Australia gagal lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar, usai kalah head-to-head atas Uni Emirat Arab. Sementara itu, selama membela Panji Garuda, Baker merasa telah mendapatkan sambutan luar biasa. Atmosfer yang menggila dan euforia supporter yang tak tertandingi membuatnya seolah menemukan rumah baru. Selain itu, ada sebuah tradisi, budaya, hingga fanatisme yang diwariskan turun-temurun. Di sini sepak bola bukan hanya tentang taktik atau skill individu, ini tentang emosi, kebanggaan, dan pengorbanan. Dan Matthew Baker tadinya belum pernah merasakan segala sorotan ini. Hingga terbaru, saat laga versus Afghanistan usai, tradisi sakral tanah airku menggema di Jeddah, Arab Saudi. Meski stadion tak penuh seperti ketika bermain di GBK, namun tradisi itu cukup membuat pemain 15 tahun itu emosional. Baker, preman kecil yang gak takut siapapun. Jika di timnas senior Indonesia memiliki Justin Hubner sebagai preman, maka di timnas U17 Indonesia memiliki Matthew Baker. Bahkan aura preman Baker sudah ia tunjukkan di laga kemarin waktu menghentikan serangan demi serangan dari para pemain Korea. Salah satu momennya adalah ketika Baker melakukan tackle ke salah satu pemain Korea. Usai tackle-nya sukses, pemain keturunan Australia tersebut langsung menyerang mental pemain Korea dengan terus memandanginya. Hal yang membuat Baker langsung disandingkan dengan Justin Hubner. Justin Hubner. Wajar jika Baker disamakan dengan Justin Hubner, karena saat ditanya pemain idolanya di timnas, Baker langsung menjawab Justin Hubner.
Momen itu dikatakan Becker saat ditanya oleh media AFC. Dengan begitu, timnas Indonesia saat ini telah memiliki dua preman. Satu adalah Justin Hubner, sementara yang kedua adalah Matthew Becker. Meski dalam laga terbaru versus Afghanistan, Matthew Becker nggak bermain, tapi di next match, dia siap bermain dengan kekuatan 100%, sehingga Indonesia bisa bertarung habis-habisan dan siap untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Becker pun tak sungkan untuk menjegal lawan sebelum memasuki area kotak penalti Indonesia. Matthew Becker, saya nggak salah pilih negara. Ya, Matthew Becker adalah definisi hidup dari keajaiban. Ketika pelatih Australia U17 memanggilnya untuk bergabung dalam kamp pelatihan pada Agustus 2024 lalu, dia dengan gagah berani menolak. Seolah menyatakan kepada dunia bahwa hatinya hanya berdetak untuk Garuda. Jelas, pilihan itu bukan sekedar keputusan, melainkan deklarasi perang kepada setiap lawan yang berani menghadanginya. Di bawah asuhan Nova Arianto, yang semasa bermain adalah salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, Becker tampil bagaikan benteng raksasa yang tak tertembus saat melawan Korea Selatan. Cara dia bertahan terlihat begitu presisi hingga lawannya hanya bisa terdiam, seolah waktu terhenti untuk mengagumi kehebatannya. Begitupun ketika melawan Yemen. Ketenangannya seolah-olah menunjukkan jika dia bukan pemain berusia 15 tahun. Becker bukan sekedar bek, melainkan panglima perang yang mengatur irama pertempuran dengan insting tajamnya. Kemudian soal levelnya, walah jangan tanya lagi. Ketika pemain seusianya masih merangkak di Liga Muda, Becker sudah berlari kencang di Melbourne City U23, bertarung dengan lawan-lawan yang usianya jauh di atasnya. Dia seperti elang yang terbang tinggi, sementara yang lain masih belajar mengepalkan sayap. AFC pun tak bisa menutup mata, mereka menyebutnya sebagai mimpi buruk bagi lawan. Seorang bintang muda yang layak ditonton dunia. Di usianya yang masih hijau, dia sudah membuktikan kalau semua itu hanyalah angka. Dan pengagum Justin Hubner yang satu ini siap mengukir nama Indonesia di langit sepak bola internasional. Dan setelah tahu timnas Australia gagal lolos ke Piala Dunia U17 meski di pertandingan terakhir berhasil mengalahkan Jepang 3-2, namun mereka kalah head-to-head atas Uni Emirat Arab. Becker pun merasa kalau keputusannya memilih Indonesia adalah sebuah keputusan yang tepat. Dan terlepas dari apapun, kembali lagi, jalan masih panjang bagi semua elemen timnas Indonesia. Dan makin tinggi pencapaian, makin tinggi pula tekanan dan ekspektasi. Namun semoga dengan ini semua, malah bisa membuat motivasi bagi punggawa Garuda untuk bisa fight lebih keras lagi. Sehingga apapun hasilnya nanti, gak akan ada penyesalan di akhir. Untuk itu tugas kita semua untuk terus bersatu, berdoa, dan mendukung timnas Indonesia dengan maksimal agar bisa terbang tinggi menembus tebalnya dinding top level dunia.